Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK peduli siswa. Apa kabar Sobat BK milenial semua, dimanapun Anda berada? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, sukses dan bahagia. Karena kebahagiaan adalah kunci utama agar tubuh kita senantiasa sehat walafiat dan imunitas tubuh kita kuat, terhindar dari berbagai macam penyakit, khususnya yang saat ini sedang mewabah yaitu COVID-19. Kita harus senantiasa menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga teman, saudara semua dengan cara kita jika keluar jangan lupa pakai masker, kemudian seringlah untuk cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak di antara kita. Ya, itu adalah sebuah upaya preventif kita untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Pada kesempatan kali ini saya Freddy Fitriana, guru bimbingan konseling milenial, ingin menyampaikan beberapa informasi materi bimbingan konseling untuk PJJ kali ini, yaitu mengenai kecerdasan. Allah telah menciptakan kita dengan banyak bekal yang diberikan kepada kita, yaitu diantaranya kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Itu adalah 3 kecerdasan yang pokok yang telah diberikan Allah kepada kita sebagai bekal untuk kita menjalani kehidupan ini. Untuk materi ini saya ingin jabarkan sedikit demi sedikit, pelan-pelan ya. Semoga bisa dimengerti, semoga bisa dipahami semuanya. Saya ingin menyampaikan yang pertama tentang kecerdasan intelektual. Biasa disebut IQ, intelektualitas intelligency quotient, atau biasa disebut kecerdasan intelektual. Ya, di mana kecerdasan ini terletak pada fungsi otak neokortek. Ini adalah bagian paling luar ya, fungsi otak neokortek. Fungsi dari kecerdasan intelektual ini adalah untuk berpikir, untuk menghitung, kemudian bahasa, untuk menganalisa segala sesuatu yang berkaitan dengan pikiran kita. Itu kecerdasan intelektual. Dan di Indonesia, sistem pendidikan kita masih lebih banyak membahas tentang kecerdasan intelektual ini. Jadi materi pelajaran yang disampaikan berupa matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, sosiologi, geografi, dan lain-lain, semuanya lebih banyak menitik beratkan kepada kecerdasan intelektual. Ya. Jadi sebetulnya yang namanya pendidikan itu 3H ya. 3H itu head, hand, and heart. Jadi kepala, tangan, dan hati. Itu idealnya seperti itu. Tapi dominasi untuk pendidikan kita masih pada head. Makanya banyak yang kepalanya pusing. Yaitu karena mungkin kita terlalu banyak untuk dijejali materi-materi pelajaran yang lebih mengaktifkan kepada kecerdasan intelektual. Tetapi itu tidak salah. Karena memang kecerdasan intelektual itu sangatlah penting dalam menjalani kehidupan ini. Jadi kalau seseorang kecerdasan intelektualnya tidak biasa diasah, maka dia kemampuannya berpikir, kemampuannya untuk logika juga mungkin tidak terlalu tinggi. Makanya perlu kemampuan-kemampuan dasar dalam kecerdasan intelektual, kecerdasan otak kita perlu sering diasah, yaitu tentang bagaimana berhitung, bagaimana
untuk menganalisa, bagaimana mempelajari bahasa, itu semua memang sangatlah perlu. Itu sedikit tentang kecerdasan intelektual ya. Dan yang kedua adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini adalah bagaimana kita cerdas dalam berhubungan sesama manusia. Human interpersonal, ya, human relationship, ya, hubungan dengan sesama. Itu kecerdasan emosional yang terletak pada sistem limbik atau limbic system, pada fungsi otak yang namanya limbic system. Ya. Bagaimana kecerdasan emosional ini berfungsi dalam berhubungan dengan sesama, dengan teman, dengan sahabat, dengan orang lain, dengan menciptakan sebuah hubungan yang baru. Ya, kecerdasan emosional ini berfungsi ketika seseorang bisa bersikap, berperilaku, bertutur kata dengan lisan yang baik, dengan lisan yang sopan, dengan tata krama. Ya, itu adalah beberapa contoh aplikasi dari kecerdasan emosional. Misalnya bagaimana kita ketemu dengan orang yang baru, kemudian kita memberikan senyum yang tulus, yang ikhlas. Misalnya dengan sudut bibir yang simetris ya, ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm, senyumnya indah sekali. Ya, itu senyum yang tulus, bukan senyum yang tidak simetris. Ya. Senyum tidak simetris itu berarti bahasa Jawanya menjep. Nah, itu mungkin akan menyinggung orang lain. Tapi kalau saat ini kita pakai masker, jadi kecerdasan emosional ini mungkin lebih tidak melalui wajah ya, tapi melalui bagaimana sikap perilaku, tutur kata yang baik, ya, tidak melalui ekspresi wajah karena tertutup dengan masker. Ya, ini memang tantangan yang berat bagi kita semua. Yang tadinya kecerdasan emosional itu dalam hubungan intrapersonal, interpersonal, human relationship itu sangatlah penting, sangatlah diperlukan. Tapi saat ini memang kita agak terhambat, kadang-kadang ketemu dengan teman saja, kalau belum dengar suaranya, kalau tidak niteni, tidak mengetahui bagaimana ciri fisiknya, mungkin belum bisa mengenali ya, kadang-kadang itu sering terjadi. Ya. Untuk kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan spiritual atau spiritual quotient. Nah, ini yaitu kecerdasan dalam hubungannya seseorang dengan Tuhan yang Maha Kuasa, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita berinteraksi sebagai seorang hamba kepada Sang Pencipta atau Sang Khalik, yaitu adalah kecerdasan spiritual. Saya ingin menyampaikan definisi yang lebih sederhana, yang lebih bisa dimengerti tentang kecerdasan spiritual ini. Jadi secara sederhana, tetapi pengertian ini adalah pengertian yang menyeluruh tentang kecerdasan spiritual, yaitu jika seseorang telah dapat merasa bahwa dirinya senantiasa dilihat, senantiasa didengar, senantiasa diamati, dan senantiasa direkam semua aktivitasnya, semua tutur katanya, semua perbuatannya, semuanya dia merasa selalu diawasi, dicatat, dihitung, amal baik, amal buruk, semuanya dihitung. Maka dia telah mencapai kecerdasan spiritual yang tinggi atau spiritualitas yang tinggi. Ya. Dalam bahasa agama disebut seseorang itu telah mencapai ihsan. Ya. Jadi ibaratnya orang tadi yang punya kecerdasan spiritual yang tinggi tadi, dia
merasa ada CCTV yang sangat besar, yang maha besar, yang berada di alam semesta ini, yang dimanapun kita berada selalu direkam oleh CCTV tersebut. Ya, kalau kita berada di ruangan misalkan ya, kita tahu di pojok sana ada CCTV, kemudian kita mengatur gerakan kita, mengatur perilaku kita karena merasa ada kamera yang mengawasi. Makan juga seperti pakai etika makan yang baik ya. Itu CCTV buatan manusia. Tapi CCTV yang maha besar ini adalah CCTV yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika kita berada di tempat tersembunyi pun, apapun yang kita lakukan tetap bisa terekam. Jadi ini maha canggih, tidak hanya super canggih, ultra canggih, tapi maha canggih. Ketika seseorang telah merasa seperti itu, kemudian dia berhati-hati dalam bertindak berperilaku, maka dia mencapai kecerdasan spiritual yang tinggi. Dan yang tahu hanyalah diri sendiri dengan Allah yang Maha Kuasa. Karena Allah juga memberikan waskat. Kalau di dunia ini waskat itu pengawasan melekat. Tapi kalau waskat yang saya maksud dalam SQ ini adalah pengawasan malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi ada dua malaikat yang melekat ya, malaikat raqib dan atid yang selalu mencatat amal baik dan amal buruk. Ya. Jadi itu menambah kita untuk lebih eling, ingat, lebih waspada dalam bertindak berperilaku. Ya, itu tentang kecerdasan spiritual. Dan sebetulnya masih banyak kecerdasan-kecerdasan yang lain yang diberikan Allah kepada kita. Itu setelah dikembangkan oleh para ahli ya. Ada adversity quotient, ada kecerdasan finansial, ada humor quotient, dan seterusnya, banyak sekali. Tapi setidaknya 3 ini menjadi pokok, 3 kecerdasan yang pokok yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena kesempatan sebelumnya saya pernah menyampaikan tentang kecerdasan finansial, itu juga tidak kalah pentingnya untuk kesuksesan seseorang. Jika dia punya kemampuan untuk mengelola kecerdasan finansial, maka dia juga akan sukses dalam hidupnya. Ya, kembali ke fokus ya, 3 kecerdasan tadi. Para pakar psikologi sedunia sepakat setelah ada hasil penelitian ya yang dilakukan di Amerika, California University ya. Di situ disebutkan hasilnya kira-kira ya 20% keberhasilan seseorang ditentukan oleh kecerdasan intelektual atau IQ. Jadi secara gampang ya, kecerdasan intelektual itu hanya menyumbang 20% dari keberhasilan seseorang. Jadi sisanya ya kecerdasan emosional dan spiritual tadi yang 80%. Maka dari itu adalah PR bagi kita semua, PR untuk bagaimana mengelola kecerdasan yang kita miliki agar kita bisa mengoptimalkan sehingga kita akan jauh lebih sukses daripada kita hanya mengandalkan kecerdasan intelektual. Ya, untuk part 1 bagian 1 saya kira cukup sekian ya untuk video ini. Nanti akan saya lanjut untuk bagian-bagian berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.